melaju dengan mulus langsung dijawab oleh Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Thank you so much Budi Clara Monster. Tentunya ini mungkin menjadi hari keberuntungan dari saya. Di match yang pertama saya melihat Lancelot dari Courtesy. Di match yang kedua saya melihat Lancelot dari Kairi. Dua pemain Lancelot terbaik di dunia berada di depan muka saya dan bermain dengan Lancelotnya. Dan ya mudah-mudahan hari ini juga lu ngeliat tim Indonesia Betul sekali. So kita tanpa berlama-lama buatnya di Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, yang di Saudi Arabia dan yang di manapun kalian berada di belahan dunia ini. Mari kita menonton untuk melihat apakah Oni mampu menjalankan game ini dengan maksimal atau ada game selanjutnya. Lihat sih, dari draft aku sih Onyx sekali ya. Karena kita tahu lah untuk Franco Supras yang tercounter habis dengan adanya Netherrealm Varamis. Plus, ya gue suka juga ngelihat Assassin Kairi is back. Tadi dia main Hayabusa aja jago banget gimana main Lancelot kan. Hati-hati ya hati-hati tetap perlu karena memang Fredrin ini plus Arlot ya, nggak bisa dianggap remeh juga nih. Ini kombinasi Fredrin Arlot sering banget dimunculkan sama Onyx juga by the way. Jadi kayak gua rasa Onyx udah tahu untuk ngadepinnya juga harus gimana. Ya pokoknya bisa kita bilang mereka respect dari band and pick juga udah mulai respect gameplay mereka, dan bahkan lihat dimana kondisi dari Sans dan juga Gulupi yang nanti akan bersinar itu akan jadi satu kombinasi yang sangat baik sih. Iya, dua basic common emblem Franco dan juga dari Chusin ya. Untuk Goldman Savero sekarang hari tuh ada beberapa yang bikin langsung ke Enhanced Talisman tahu. Jadi nggak pakai Stardium. Iya. Nextnya biasanya ke Concentrate tuh. Jadi karena cooldownnya udah tutup sama Starlium, sepatunya juga bisa diganti jadi sepatu top boots mungkin, atau penetrasi juga bisa. Apapun, sepatunya bisa diganti apapun, jadi lebih fleksibel. Cuma masih ada juga yang main Starlium. Nanti kita lihatlah Savero mainnya ke arah mana. Oke, kita lihat kombinasi yang akan coba dilakukan di top lane. Karena Boye dan juga Kun akan membuat Luffy bisa ketangkap, tapi Kane di depan sana tetap berangkat dari Kiboy menuju ke arah Boye. Bakal coba ditutup kembali, belum pada level 4, tapi nampaknya melepaskan dari tim Mythic Seal. Karena jalan untuk pulang dan satu buah manciman yang mantap dari Mythic Seal. Revitalize bahkan tidak bisa menutup jalannya dari DMS Turret yang langsung menuju ke arah Kiboy. Satu buah point kill first blood dari Boye tanpa adanya flicker, dan bahkan di arah bottom lane kita lihat ngomongin Savero memang tidak akan ada keunggulan pasti. Karena kita tahu ZP salah satu damage yang sangat kuat, tapi melepaskan menuju ke arah Retribution kah? Tapi langsung dihindari dengan ada Thornrose. Kairi bertahan dengan ada Puncher di depan sana. Cool, sekerat ultimate dan Phantom Execution mendapatkan satu point kill dan diberikan kepada Kairi. Iya, untuk dapetin satu kill di awal tuh udah bagus banget untuk Lancelot. Dan memang pertukaran tadi Turtle ya. Cuman gue ngeliat gak ada poin memang dari Onyx untuk dia kontes ke arah Turtle-nya tadi dengan tumbangnya Kiboy. Secara nggak langsung Onyx nggak ada lagi frontrunner-nya. Belum lagi Lutfi-nya kan belum level 4 tadi. Dia harus clear dulu, jadi tetap akan telat. So ya pilihan terbaik lepas Turtle-nya, cari apa yang bisa didapetin dan kill. Itu udah jadi maksimal lah, the best thing yang bisa ditukar juga sama Onyx ID. Retribution bakal dikeluarkan, tapi lihat di depan sana Mythic Seal menarik kembali ke Luffy depan Slice yang on point menargetkan dengan instan, dan bakal Sans Flicker power defensif berhasil menyelamatkan dirinya karena dia tahu dia butuh untuk Netherrealm ini untuk tim fight selanjutnya, karena Kairi satu objektifnya masih terbuka gitu loh, satu orange buff masih terbuka, dan itu harus diperhatikan Lim. Dan hati-hati juga nih karena Fredrin ini kuat banget early. Ya walaupun tadi juga sempat ya ada kill yang dapetin Kairi, jadi bisa dibilang Kairinya sedikit lebih unggul. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau Mythic Seal ini punya kekuatan early game yang nggak bisa dianggap remeh. Chusin dan Fredrin plus Arlot ini tiga sumber utama yang mereka perlukan untuk memenangkan early game. Iya, diangkat-angkat di segala-gala. Semua efektifnya nggak akan ada habisnya. Iya, continuous banget ini di segala-gala. Dan kalau ngomongin karena Lutfi ya, Lutfi bisa ke depan, tapi kalau Lutfi udah berhasil ngemancing ke arah Bloody Hound, itu lebih mahal lagi, Lim. Itu lebih mahal lagi kalau Lutfi berhasil ngemancing dari sampai Bloody Hound-nya. Kan itu memastikan dari Onyx Indonesia bakal bebas. Entah dari Savero untuk team fight, entah dari Kairi masuk ke belakang, dan bahkan Sans masih bisa ngelindungin soalnya. Ya sebenarnya gue rasa siapapun sih. Untuk Bloodhound ya, siapapun yang kena Bloodhound itu akan tercounter selama ada Sans di sana. Ya, tapi Lutfi dan juga Kiboy itu adalah pilihan yang paling tepat sih menurut gua. Tapi satu buah Mancimania jangan sampai terpancing kembali dari Kairi. Satu buah point kill di turtle yang kedua ini juga cukup menentukan mereka untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Lutfi telah membuka vision. Target di mana Ken berada. Apakah bakal coba ditabrak? Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi informasi dari arus sungai ke arah top lane belum ada.
God Laner yang bisa datang untuk bisa membantu. War X sudah jadi juga, turtle-nya ke reset. Oh, buying time dilakukan oleh Lutfi, dan ini makan waktu lumayan banyak. Waktu yang banyak didapatkan oleh Lutfi. Sans, jangan lupakan. Kali ini di belakang, Flicker for defensive dikeluarkan. Lutfi terperangkap, Keyboy mencoba melakukan cover. Xavero is coming. Menuju ke depan, zaman Fox belum ada. Tapi nampaknya Keyboy ini masih punya satu buah revitalisasi untuk menyelamatkan jiwa dan raganya. Meanwhile, dari Kairi berhasil mendapatkan satu turtle. Baik time yang berhasil dilakukan Luffy dan kawan-kawan. Kairi one by one situation dengan adanya Kane. Masuk ke dalam, nampaknya udah nggak bisa diselamatin lagi sama Sans. Dan itu dia the best thing team fight yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Monica Indonesia. Distraction, team fight dapat satu poin kill dan juga turtle. Tapi Mythic Seal, mereka seakan beda suara loh. Mereka mungkin nggak ngelihat tadi, nggak ada vision ketika Kairinya pegang ke arah turtle. Tapi ketika di tengah ada Xavero, ada yang mau balik ke turtle, ada yang mau team fight, ada yang mundur. Jadi terlalu banyak tadi yang dilakukan oleh Mythic Seal dan tidak satu tujuan. Membuat akhirnya Onyx mencari celah tersebut. Walaupun ada celah, tapi tetap Mythic Seal sekarang lagi unggul dari goldnya. Oke, target ke arah Keyboy. Targetnya tapi dua tim fight yang berbeda. Keyboy benar-benar berhasil membuat para pasukan dari Mythic Seal kehilangan poin dan Kairi is coming. Keyboy still survive in the bottom lane, membuat para pasukan dari Mythic Seal mendapatkan kerugian pasti. Tanpa ada barter sedikit pun, tanpa ada buah tangan. Mereka mendapatkan zong total di bottom lane. Dan jangan lupa ya, ada flicker tadi yang digunakan oleh Boye juga. Berarti initiate power-nya nanti akan berkurang. Plus, bukan hanya flicker dari Boye, nyawanya pun sama. Tapi oh no, Xavero, no way, dia gak boleh tumbang dan terangkat begitu saja. Gak ada jalan lagi yang bisa dilakukan Xavero, bahkan ZP setidaknya terpancing dari flicker yang mereka miliki, menabrak ke arah belakang ZP target utama mereka. Nico membuat barikade. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam lagi. Membuat para pasukan dari Mythic Seal kali ini mereka mendapatkan keuntungan dari kerugian yang udah melimpah yang mereka dapatkan. Pertukaran untuk melepaskan satu turret di bottom lane itu wise decision mungkin untuk turtle yang ketiga. Ya, untuk saat inilah ya bisa dibilang Radiant Armor udah jadi juga nih. Untuk Lutfi dan juga Xavero damage-nya akan berkurang. Sans juga sama walaupun Sans utility. Tapi ya gue rasa Kairinya bakal tetap bebas. Oke, Lutfi bakal coba di-commit. Kayaknya target menuju ke arah Ken sebuah jawaban sih. Tapi Lutfi instant kill. Oh, bisa Xavero kali ini belum datang. Dan bahkan CPU di depan mata tidak flicker kembali. Dan Kairi terjepit. Gak ada Nether Ram. Gak bisa dilamatkan tapi one last puncher. Berhasil mendapatkan para pasukan dari Monica ID di depan sana. Mencoba dibalikin kembali. Xavero is coming. Ken berhasil mengembangkan Keyboy tapi Xavero mencoba untuk berdansa. Flicker for defensive dikeluarkan tapi nampaknya Lutfi kembali termakan oleh para pasukan dari Monica Indonesia. Bahkan Sans ditenggelamkan di depan mata. Double kill didapatkan oleh ZP. Mungkin tadi kondisi awal yang tidak cukup baik untuk ZP, tapi ternyata para pasukan dari tim Mythic Seal mereka tidak tinggal diam. Kairi mencoba untuk berdansa. Xavero menzoning out Ken. Dua zoning out dilakukan Kairi. Retribution! Wow! Ini tetap didapatkan oleh Kairi! The King and Tangle from Indonesia! What the retribution from Kairi! Ya, Ken-nya gak ada retribution, masih cooldown tadi. Dan ya gue respect sekali dengan keberanian Onyx ID bermodalkan informasi darah dari Ken yang udah mulai low. Seperempat mungkin tadi. Xavero berani banget berdansa di depan. Plus dari Kairi juga yang tahu objektifnya ke arah mana nih. Turtle objektifnya. Sekarang Turtle point kill. Turret bahkan di arah top lane. Wow. Didapatkan semua oleh Onyx. Kairi again. Ini mungkin untuk beberapa orang kita tahu memang tidak mengagetkan melihat Kairi dengan langsung dan juga retributionnya. Tapi kondisi tadi terlalu banyak crowd control yang memegang Kairi. Tapi satu phantom execution terakhir yang mendapatkan poin kill atas Ken yang akhirnya tidak ada lagi. Counter tapi Kairi jangan lupakan. Oke, dia dapat turtle, oke dia dapat point kill. Tapi masuk ke dalam yang dikhawatirkan adalah nanti akan ada pertukaran 2 poin kill untuk menyelamatkan Kairi. Itu nggak worth it masalahnya. Bener. Sekarang udah jadi brute force ya. Tapi bedanya Kairi dia pakai Fury Hammer untuk bantuan damage pastinya. Biasanya kan War Axe plus brute force, endless battle langsung. Ini mungkin bisa ada opsi ke arah Fury Hammer dari Hunter Strike. Luffy target utama mereka kembali dengan damage dan sobat selamatkan. Tapi nampaknya keluar dari cara Kairi. Untung aja tadi gak ada tahun karena Ken dan Render Apathy from CP for nothing. Sans menjadi target utama mereka. Flicker for defensive. Informasi telah didapatkan saat tidak memiliki Flicker. Menabrak kembali itu kayaknya bukan sebuah decision make yang bagus. Kenapa? Mereka butuh Lutfi. Mereka butuh ada yang bisa digendong satu. Dan dari tadi Ken ini masih selamat loh hitungannya dari gendongan Lutfi. Iya. Dan jangan lupa tadi Sans-nya masih lumayan jauh ya. Plus Sans-nya tadi memang nggak mau pakai flicker untuk nyelamatin Lutfi. Plus itu wise decision. Iya memang pas udah sampai pun tadi dapat sempat kena Nether Ram.
tapi dilempar keluar dari area NetherRealm-nya sama Nico. Makanya ya Lutfi tetap tumbang. Tapi reset lagi. Sekarang Lord sudah muncul. 1.300 gold, keunggulan yang tidak sebesar itu juga untuk menit yang ke-9. Masih bisa dibilang so-so. Tapi bawahnya muncul. Lord tadi start. Pertama kita lihat Luffy masih punya 1 flicker. Itu cukup mahal sih hitungannya. Itu cukup mahal. Dan Xavero show di arah tengah. Tandanya mereka aktifan 5 versus 5. Luffy di arah depan. Berikan belakang Prison Bagger. Dan kembali Kimo diselamatkan dengan NetherRealm. Dan Ken akhirnya terperangkap. Itu dia poin kill yang digendong oleh Luffy. Tampaknya Kun rencana untuk pulang. Kimo memang tumbang. Tapi lihat damage yang diberikan dari Kairi. Berdasar dengan ada puncher yang dimiliki. Membuat Zephyr takedown. Shutdown pun terjadi. Dan Nico. Where are you going, Nico? No, where to run? Tersisa Boye seorang diri. Bahkan masih dikejar lagi saat di depan. Dan langsung saja Boye untuk di team fight sebelumnya. Tapi kali ini tak Boye untuk bisa selamat. Wipe out Onyx ID membalikan keadaan. Dengan awalnya terdesak, sekarang mereka yang mendesak. Lagi-lagi NetherRealm yang membalikan keadaan. Semua masuk di area yang dimiliki oleh Suns. Plus target mereka yang berbeda, zoning dari Keyboy plus Lutfi tadi sangat berdampak positif. Targeting dari Kairi, belum lagi dari positioning Xavero, the best tadi dari team fight Onyx. So sekarang gold ada di tangan Onyx, bukan hanya gold, Lord, pressure, semua zona bahkan dikuasai oleh Onyx ID. Nice. Terucap dari mulut Keyboy, frontliner Onyx Indonesia. Kita tahu Keyboy salah satu roamer terbaik yang ada di Indonesia. Di depan sana dengan Baxianya memberikan badan, tapi Lutfi menjadi peran penting. Konsil Kemi didapatkan, target menuju ke belakang. Tapi jangan lupakan kembali kalau mereka harus menargetkan yang sangat penting, yaitu Ken. Ken dari tadi bebas dan lihat ketika Ken terangkat sekali, Lim. Kelar langsung stick shield-nya. Tapi harus hati-hati juga karena sekarang ada best turret nih. Di bawah masih Holy Defense dan let's see push dari mid lane. Bakal coba didapatkan ke arah belakang dari seorang Luffy menargetkan Nico. Tapi nampaknya berapa sekarang dari Bentix Hill. Mereka tidak bisa menyelamatkan sesuatu dari Ken. Terangkat di depan sana. Luffy memain time dengan immortality yang dia miliki. Dia terlalu banyak wine time. Mampukah coba dijemput oleh berapa sekarang dari tim Indonesia. Dan dijemput oleh Sun Luffy. Tapi sayang sekali masih dia mantap. Magnet dari satu Iron Hook Boy memang Lutfi untuk kesekian kalinya. Iya. Kalau kata Sans tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan Immortal masih gak nolong juga. Oke, tapi reset dengan 2 best turret yang didapatkan oleh dari Onyx ID, Mythic Seal akan sangat kesulitan. Goldnya yang tadi mereka unggulin 1000 doang, sekarang dibalikin sama Onyx dibayar dan 4000 gold, malah keuntungan dari Onyx. Kairi menuju ke arah Malefic Roar, ya jelas. Penetrasi yang sering banget dibikin oleh Lancelot Hybrid juga. Dan gue gak ngeliat nih adanya item yang bisa menahan damage dari Kairi atau juga Xavero. Karena keduanya ini source damage yang berbeda, sumber damage beda. Artinya harus lebih effort lagi. Mungkin sekarang kayak opsinya cuma satu, ke Twilight Armor, Queen Swing. Ini 2 item yang menurut gue bisa lah untuk nahan physical dan magical sekaligus. Tapi ya belum ada. Dan sekarang Onyx gak kendor loh. Mereka tetap kasih pressure dan mereka mau ambil inner turret. Kalau ngomongin Karina Tar di arah top lane, ini akan menjadi team fight yang besar. Tapi kalau bisa kita lihat, laning mereka bagus di arah mid dan juga bottom lane, udah berada di tengah. Dan jangan lupakan lagi, Mythic Seal, mereka cukup kuat untuk defensif. Dari tadi kita melihat gimana caranya Lutfi benar-benar menjadi target utama. Mereka biarkan Kairinya terlebih dahulu, dan Kairinya nggak masuk dari tadi, ditungguin sampai Boye bingung harus gigit siapa. Sebenarnya Kairi masuk pun, Kairi digigit sama Boye pun, Sans pasti buka ulti sih. Sans pasti NetherRealm. Itu yang 1 poin pasti ya. Dan dari Haritnya ternyata dia nggak pakai ini, nggak pakai start limb, dia pakai Unsettled Talisman langsung ya. Sepatunya penetrasi. Ini Harit sekarang udah banyak yang kayak gini kawan-kawan, jadi nggak kaget lagi. Lebih karena banyak variasi untuk Harit sih. Lebih ke karena start limbnya kena nerf J, 5 detik baru bisa nge-trigger dari efek uniknya, makanya udah nggak dipakai lagi. 5 detik tuh sangat lama loh dalam zaman Force sampai udah habis. Bahkan dia tuh harus berdansa di depan sana, dan Lutfi mencoba menangkap Kane. Maka coba digendong begitu saja, mancing-mancing mata dan hilang begitu instant kill dengan adanya Skypicer. Lihat di belakang sana Boye menutup Kairi. 1 blow dihantam tanpa ada follow-nya damage dan Keyboy versus everybody. Keyboy itu strong, menarik Kun ke jalan untuk pulang. Dan maka perpasukan dari Mythic Seal, mereka harus kehilangan Kun. Pertukarannya dengan ada Keyboy, tapi selamat Force Xavero berdansa dengan indah dan membuat perpasukan dari Mythic Seal mereka mundur ke arah belakang. Boye masih coba untuk menghindari damage dari Tornado. The best execution memastikan Boye ter-takedown. Kairi, one last hit menuju ke arah CP. Win of Justice empty for this time. Masih ada clear Mainier dan bahkan menuju ke arah best turret. Gak boleh membuat itu terjadi. Kairi, Immortality yang on point membuat dia masih bisa selamat.
Satu wave terlalu lama untuk Kairi. Harus keluar dari cengkraman Mythic Seal. Defensive dan Mythic Seal masih bertahan. Tidak mau diselesaikan dengan cepat. Bahkan mereka menurunkan. Lihat keuntungan gold dari Onyx. Tadi masuk di angka 4.000, sekarang turun ke 2.400. Terlalu buru-buru lagi-lagi Onyx. Mereka harus menahan temponya. Dan sekarang lihat take over dari Lord yang langsung di setup. Mereka kalah jumlah, tidak ada Savero, tapi tetap akan dibuka Lutfi di bagian paling depan. Lihat si Lordnya. Lutfi lagi bakal coba untuk melakukan baik tanda retribution for Kairi, gagal! Karena CB yang on point berhasil mendapatkan damage dari besarnya roket yang dimiliki dari Lord kali ini. Permasukan dari tim Onyx Indonesia langsung drop dari gold difference 1000 gold saja. Ternyata harapan untuk Mythic Seal masih terbuka di depan mata. Menangkap ke arah belakang, tidak ada Wind of Nature sekarang sudah available kembali. Dan benar-benar Lutfi harus target yang benar. Karena kalau Lutfi kembali lagi tergigit, tertarik, ini bahaya untuk Lutfi. Lutfi udah termakan sampai 6 kali. Berat untuk Lutfi bisa bertahan di depan sana. Dan keputusan untuk Onyx juga nih, harus lebih tenang lagi. Karena jujur, oke, Lutfi tadi misplay, Lutfinya tumbang duluan, oke, fine. Cuma menurut gua, Onyx terlalu overextend juga. Dia tabrak tadi depannya. Dia paksa lagi tadi di bagian daerah base-nya Mythic Seal. Dan itu gagal. Itu yang membuat dari kerugian yang tadinya udah diterima oleh Onyx dengan tumbangnya Lutfi, ditambah ada lagi misplay yang dilakukan oleh teman-teman Onyx ID. So sekarang mereka harus defense Lord dulu. Mereka harus clear dulu Lord di bagian atas. Bawahnya kedorong memang, dan satu terpaksa harus pulang. Ya, jadi ini menutup keuntungan yang dimiliki dari tim Mythic Seal. Kairi satu decision move yang bagus banget. Mereka jadi bisa clear Lord dengan sangat mudah. Di tengahnya juga bisa mereka tahan. Dan kalau clear sangat cepat, inner bahkan tuh harusnya nggak harus pecah. Inner tengah harusnya nggak harus pecah. Nah, dengan adanya keuntungan mereka di dua laning tersebut, Lord di arah atas ini makin menambah keuntungan untuk Onyx Indonesia. Oke, memang gold tidak terlalu jauh, tapi laning phase yang benar bisa dimainkan. Ini benar-benar membuat Onyx ID punya kesempatan besar untuk nge-take over Lord. Tapi dengan catatan, team fight mereka harus 5 versus 5. Kalau tidak 5 versus 5, Onyx ID mereka akan kekurangan power. Siapapun itu, mau Sans, mau Lutfi, mau Kiboy, Savero, apalagi Kairi. Ya. Yang penting ini NetherRealm dulu deh. Kunci dari Onyx ID menurut gue itu semua di tangan Sans. Pertama, kalau Sans yang kena nih, sampai tiba-tiba ada kejadian Sans kena Bloody Hand, itu selesai sih gue rasa. Itu dead end untuk Onyx. Tapi kalau misalkan siapapun lah selain Sans pokoknya kena Bloody Hand, itu bisa di counter dengan NetherRealm, gue rasa Mythic Seal yang selesai. Karena sekarang goldnya bisa dibilang setara lah. Ya udahlah, under 2000 gold nggak jadi gap yang jauh. Apalagi dari keduanya hampir udah full item. Plus Savero udah di Holy Crystal. Oke, damage dari Savero juga udah nggak gampang untuk dibendung. Untuk Savero mungkin notes-nya kayak penggunaan zaman force-nya aja sih. Nggak boleh terburu-buru. Nggak boleh tengah banget gak sih? Iya, karena dari tadi gue lihat dia di central of team fight gitu loh. Jadi damage dari Beatrix-nya itu tetap bisa masuk, Lim. Nah, itu yang harus digarisbawahi nih. Beatrix-nya harus ada ngejar. Di bawah tadi yang ngejar tuh Kiboy. Kiboy yang nempelin. Bener-bener di zoning habis-habisan, dan memang Kiboy juga keras banget kan. By the way, dari Kiboy juga dia ada Toilet Armor, ada Immortal, dia bisa nge-backup lah, bisa nunggu backupnya datang. Cuma sekarang masih cooldown sih harusnya dari Kiboy Immortalnya. Sebentar lagi lah baru ready. Untuk Lutfi udah ready. Oh, udah ready ternyata dari Kiboy, udah siap dengan Immortalnya. Lord Evolve. Ini akan menjadi team fight yang sempurna bagi Onyx ID ataupun Mythic Seal. Kita akan lihat nih siapa yang akan membuka team fightnya, siapa yang akan mendominasi team fightnya, karena dari hero utility itu lebih banyak untuk Mythic Seal. Jangan sampai terpancing permainan front to back. Front to back permainan ini bakal coba dilihat dari mulai tim Onyx Indonesia clear mid dan juga bottom lane mereka masuk. Bottom lane mereka masuk, mendorong sampai tengah depan base, mereka akan pasti pancing team fight. Dan itu akan ada di Lutfi. Lihat Savero bakal coba untuk ngebait di mana para pasukan dari Mythic Seal di depan sana ketika minion sudah mulai masuk ke base dari tim Mythic Seal. Informasi didapatkan, Lutfi mencoba melawan zoning out dengan Immortal yang mereka miliki, menabrak ke belakang. Kento udah mulai bisa digendong depangan. The Kairi bakal coba dapetin satu bar retribution dengan sangat pasti. Ken gak bisa dibedul, apa slot masih for nothing. Satu momen kill dan Savero diselamatkan dengan adanya Sans. Satu momen kill tambahan, Boy yang gagal untuk mendapatkan satu momen covering up dan Pablo di hand for nothing. Memang adanya Skype di belakang sana, tapi yang dilakukan para pasukan dari Mythic Seal, mereka berhasil menemukan Sans dengan kembali lagi dalam 3 detik yang sebelumnya agak cukup lama. Savero ZP, Savero dan di Indonesia Onyx masih menemukan 3 pemainnya. Menyisakan 2. Nico tumbang. Mencoba menarget ke arah belakang, Savero dan Nico
One last man standing boy. Gak ada yang bisa dilakukan. Langsung dihilangkan. Pecah immortality. Dan ini bencana untuk Metexel. Onyx Indonesia melaju ke babak selanjutnya. 3-0 tanpa balas dan rematch the Battle of Champions. Here we go, semifinal perwakilan Indonesia yang pertama berhasil mencapai titik semifinal. Sang Raja Langit membuktikan memang awal mereka tidak terbilang rapi, tapi sekarang di babak knockout mereka tampil dengan sangat-sangat baik. Dan ya, semifinal di tangan Onyx. Launchpad dari Onyx menuju ke semifinal dan Indonesia. Mari kita dukung tim Indonesia. Satu sudah semifinal dan selanjutnya di hari esok. Sobudi Kelana Monster, take it away. Yes, dan sorak-sorai bisa Budi rasakan dari seluruh penjuru Indonesia. Karena